Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi kita tentang sunnah dan adab berpuasa. Sebelumnya telah dijelaskan sunnah dan adab berpuasa yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua yaitu ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Sunnah dan adab berpuasa yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah. Mengenai anjuran makan sahur disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Muhammad Al-Khatib rahimahullah, waktu makan sahur dimulai dari tengah malam. Waktu sebelum itu tidak disebut makan sahur sebagaimana disebutkan dalam Hasyiah Al-Baijuri. Jadi waktu makan sahur itu mulainya dari kapan? Dari tengah malam. Kalau sebelum itu, contohnya jam 10, jam 11 kita makan, apakah itu disebut makan sahur? Kalau sebelum tengah malam, maka itu tidak dinamakan makan sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun waktu makan sahur itu mulainya dari tengah malam, maka waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan. Artinya masih dibolehkan makan selama belum terbit fajar. Dan tujuan mengakhirkan makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan. Kalau orang yang makan mungkin tengah malam jam 12 makan sahur ya, maka mungkin dia akan cepat lapar ya. Berbeda dengan orang yang makan sahurnya itu mendekati waktu fajar, maka dia akan lebih kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan sunnah mengakhirkan makan sahur di sini disebutkan di dalam hadis An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajalul iftar wa akharus sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Syekh Su'aib Al-Arnaud dan Syekh Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif ya. Tapi dalil lain yang mendukung hadis ini yaitu praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makan sahur, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Thabit tasahhara, pernah makan sahur. Falamma farago min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi salat, lalu beliau salat. Qulna li Anasin, kami pun berkata kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Qol, maka Anas beliau berkata, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Beliau menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah beliau berkata, hadis ini menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Ibnu Abi Jamrah beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan. Jadi sahur itu afdolnya diakhirkan. Tapi ingat ya, kita
mengetahui bahwa sahur itu lebih baik diakhirkan, kemudian kita bangun sampai mepet waktu fajar, ya, maka hati-hati ya. Di sini dijelaskan juga, lihat, jadi ketika makan sahur, contoh kita 3:30 bangun makan sahur, ya, kemudian makan, dan setelah makan sahur itu masih ada waktu, ya, sampai adzan subuh, sampai waktu terbitnya fajar. Jaraknya kalau di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sekitar 50 ayat, 50 ayat. Ketika orang membaca Al-Quran sekitar 50 ayat, ya mungkin 10 atau 15 menit ya. Jadi selesai makan sahur sampai adzan subuh, sampai waktu terbitnya fajar itu sekitar 10 atau 15 menit ya, 50 ayat. Jadi patokannya memang bukan jam ya, bukan menit, tapi kebiasaan Rasulullah dan para sahabat yaitu membaca Al-Quran. Dan ini juga harus dicontoh oleh kita. Ketika kita makan sahur masih ada waktu ya, masih ada waktu dari selesai makan sahur sampai mengerjakan sholat, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan, bisa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, atau kalau di dalam hadis ini Rasulullah atau para sahabat sholat atau membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran ya. Kemudian memperbanyak berdoa, karena di sepertiga malam itu salah satu waktu yang akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disibukkan dengan gadget kita, dengan acara-acara di televisi, kemudian ketawa ketiwi. Tentu ada hal yang jauh lebih bermanfaat, yaitu dengan berzikir, kemudian berdoa, atau mungkin sholat sunnah ya. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang lainnya daripada menyaksikan televisi dengan acara-acara yang tidak ada manfaatnya. Ini sunnah dan adab berpuasa yang kedua, yaitu mengakhirkan makan sahur. Kemudian pertanyaannya, boleh tidak makan sahur setelah imsak? Nah, kalau di kita ada imsak, biasanya imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh ya. Jadi imsak itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kan telah dijelaskan, artinya menahan diri ya. Mungkin maksudnya ada waktu imsak 10 menit sebelum subuh itu untuk mengingatkan kita ya, artinya waktu subuh telah dekat. Tapi kalau telah datang waktu imsak 10 menit sebelum adzan subuh, kita masih boleh makan, masih boleh minum ya, karena di dalam hadis atau di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun memerintahkan kita untuk makan dan minum itu sampai kapan? Sampai azan, sampai azan subuh. Di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu wasrobu, maka makan dan minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kalian mendengar azan ibnu ummi maktum ya. Jadi Bilal azan yang pertama ya, sebelum biasa sebelum makan sahur azan ya, maka ketika mendengar azan Bilal masih boleh makan dan minum ya. Kalau di kampung-kampung masih sering ya azan awal seperti ini. Sampai kapan? Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum azan. Jadi ibnu ummi maktum itu beliau seorang yang buta, dan beliau tidak mengumandangkan azan sampai ada yang memberitahukan padanya waktu subuh. Jadi beliau itu azan subuh ya, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan azan pada waktu azan subuh. Jadi kalau ada suara Ibnu Ummi Maktum azan, maka itu waktu menunjukkan subuh dan tidak boleh makan dan minum lagi. Jadi ketika kita di sini mengenal ada waktu imsak ya, setelah imsak masih boleh kita makan dan minum. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan materi berikutnya masih tentang sunnah dan adab berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.